Eliza menatap Winston dengan tatapan yang menyelidik, seolah ia ingin melihat kedalaman hati pria ini. Namun, pria ini hampir sama seperti Kelvin. Dia bukan orang yang mudah ditebak seperti Keenan atau Michael. Di balik matanya yang hitam pekat, tersimpan sesuatu yang dalam. "Apa rencanamu?" tanya Eliza. "Aku akan menjaga keduanya," jawab Winston. Eliza menarik napas lega. Itu berarti Keenan memutuskan untuk bertanggung jawab. "Apakah menurutmu ia akan setuju?" tanya Eliza lagi. "Anak di dalam perutnya akan membuatnya setuju," ujar Winston dengan percaya diri, seolah ia telah mempersiapkan ini dengan baik dan bahkan tidak tampak terkejut sama sekali. "Winston, apakah kamu mengganti pil kontrasepsi Carissa?" "Aku ingat ia mengatakan telah meminum pil pencegah," kata Eliza, mulai curiga setelah melihat reaksi Winston. "Ya, aku menggantinya. Ini akan mempersingkat jarak tempuh. Kamu tahu Carissa pasti akan menghindariku jika tahu perasaanku yang sebenarnya. Pertama, dia akan ketakutan, lalu akan pergi lagi dariku," jawab Winston. Eliza terdiam. Ia memang mengenal karakter temannya. Apa yang dikatakan Winston sepertinya adalah apa yang akan dilakukan Carissa. Ia pasti akan pergi jauh karena tahu untuk bersama Winston tak akan mudah. "Kalau begitu, aku akan kembali dan menitipkan penjagaan Carissa padamu," ucap Eliza. Winston mengangguk. Setelah melihat Eliza memasuki lift, dia masuk ke bangsal. Carissa masih tidur dengan tenang, tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. 1 jam kemudian, ketika ia bangun dan menyadari ia hamil, dia mulai panik. "Tidak. Lakukan pemeriksaan lagi," pinta Carissa pada dokter yang memberinya kabar tentang kehamilan. "Nona, kami sudah melakukan pemeriksaan USG. Memang ada kantong kehamilan di dalam perut Anda. Lagi pula, pil kontrasepsi tidak selamanya menjamin keberhasilan. Pada beberapa orang, itu bahkan tidak berhasil," jelas dokter. Carissa terdiam, menatap pria di sebelahnya yang sedang mengupas jeruk dan membersihkan seratnya dengan teliti. Bahkan, ia juga mencubit bagian ujungnya untuk mengeluarkan bijinya. Setelah jeruk selesai dibersihkan, Winston menyodorkannya ke depan mulut Carissa. Ia bertindak seolah semua ini tidak ada hubungan dengan dirinya. "Aku tidak mau makan," tolak Carissa. Winston memberi isyarat agar dokter keluar. Setelah ruangan sunyi, ia menyerahkan lagi jeruk pada Carissa. Wanita itu menatap kakaknya dengan wajah panjang. "Ada nyawa lain di tubuhmu yang membutuhkan makan. Jadi, kamu harus makan sesuatu yang bernutrisi. Jeruk akan mengurangi rasa mualmu. Nanti aku akan memberikan mangga muda juga untukmu," kata Winston. Carissa tercengang dengan betapa tenangnya Winston, seolah ia satu-satunya yang cemas. Namun, ia takut jauh di balik ketenangan kakaknya, pria itu merasa terbebani. "Kakak tidak perlu merasa bersalah. Aku akan pergi jauh dan kakak mulailah hidup baru. Lagi pula, ini semua salahku karena mabuk saat itu," ujar Carissa. Carissa belum menyadari perasaan Winston. Dia takut kakaknya hanya akan menikahinya karena rasa tanggung jawab. Malam itu adalah kesalahannya karena terlalu mabuk, dia tak akan menyeret masa depan kakaknya untuk menikahinya. Lagi pula, ia juga terlalu takut menghadapi keluarga Len yang pasti akan menganggap dirinya memiliki motif. "Apakah kamu selalu menyelesaikan masalah dengan pergi jauh?" tanya Winston. Winston tahu keputusan Carissa saat dulu memilih bekerja keliling dunia karena ia tidak bisa mengatasi rasa sakit hatinya akibat posisinya telah digantikan oleh Nicole. "Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku ingin agar aku menggugurkannya?" balas Carissa. Wajah Winston menjadi gelap dalam sekejap. Ia berdiri dan keluar sambil membanting pintu dengan keras hingga membuat Carissa terjingkat. "Apakah aku salah bicara?" gumam Carissa. Sebenarnya, ia memiliki sedikit rasa senang dengan kehamilannya. Ia sebatang kara di dunia ini dan bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tuanya.
Ia sudah cukup bahagia jika bisa pergi jauh dan melahirkan anak ini. Pertama, karena anak ini akan menjadi kerabat satu-satunya yang memiliki hubungan darah. Kedua, anak ini memiliki darah Winston juga. Itu akan menjadi cara terbaik untuk mengenang keluarga yang pernah membesarkannya. Namun, ia tak akan berani menjadi wanita serakah untuk meminta Winston bertanggung jawab. Carissa merasa sangat tertekan dan membutuhkan teman untuk berbagi. Dia tidak pernah melihat Winston semarah itu. Dalam ingatannya, pria itu selalu bersikap lembut padanya. Carissa lalu menelepon Eliza pada akhirnya. "Eliza, kamu pasti tahu apa yang aku alami, bukan?" tanya Carissa. "Ya, jangan khawatir, semua pasti akan baik-baik saja," jawab Eliza. "Winston sepertinya marah padaku," keluh Carissa. "Apa yang kamu katakan padanya?" tanya Eliza. "Aku bertanya apakah ia ingin aku menggugurkan anak ini. Lalu, ia pergi keluar dengan muram. Malam itu adalah kesalahanku karena mabuk, aku hanya tidak ingin membebaninya dengan tanggung jawab," jelas Carissa. Eliza menarik napas dalam, bahkan suara napas itu ditransmisikan ke panggilan. "Kamu memang mabuk, tapi Winston tidak. Dia sadar saat melakukan itu dan sebagai pria dewasa, ia pasti telah mempersiapkan konsekuensinya." "Carissa, berhentilah menjadi wanita yang buta. Tidakkah kamu melihat bahwa Winston menyukaimu bukan sebagai adik, tapi sebagai wanita?" Mendengar perkataan Eliza, pikiran Carissa menjadi kosong. Jantungnya berdegup kencang. Meski belakangan ini ia menjadi tidak masuk akal setelah melihat kakaknya dekat dengan wanita lain dan merasakan hatinya tidak nyaman, ia terlalu takut untuk menarik kesimpulan bahwa itu adalah cinta. "Eliza, apa yang harus aku lakukan?" tanya Carissa. "Tanyakan pada hatimu. Jika kamu menyukainya, maka cukup diam dan jangan membebani dia dengan ketakutan-ketakutanmu. Aku yakin Winston pasti akan menyelesaikan semuanya," nasihat Eliza. Panggilan berakhir tak lama kemudian. Setelah itu, Carissa melirik meja di sebelahnya. Ada buku panduan tentang perawatan wanita dan janin selama kehamilan. Ia meraihnya dan melihat bahwa ada tekukan pada halaman yang hampir menuju bagian akhir buku. Beberapa informasi penting ditandai dengan stabilo berwarna hijau cerah. Tidak mungkin Winston menyelesaikan semua ini hanya dalam waktu singkat ketika menungguku di rumah sakit, bukan? Sepertinya ia telah mempelajari ini sebelum dokter mendiagnosis aku hamil, gumam Carissa. Carissa mulai menarik mundur ingatannya tentang pil kontrasepsi yang diberikan oleh Winston. Ia mulai curiga bahwa obat itu telah dimanipulasi. Pantas saja belakangan ini Winston terus memperhatikan pola makanku. Ia juga melarangku minum kopi dan mengambil vodka untukku ketika di kapal pesiar. Ia pasti diam-diam merencanakan semua ini dan membiarkanku dalam kegelapan, pikir Carissa. Pikiran Carissa semakin sesak oleh banyak hal hingga ia tidak bisa berpikir jernih. Di kamar lain, Keenan mulai membuka matanya. Pandangannya masih berkabut saat menatap langit-langit putih. Ia menatap ke sekeliling, baru kemudian menyadari bahwa dirinya telah berada di rumah sakit. "Kau sudah bangun?" tanya Michael sambil meneruskan bermain game di ponselnya. "Apakah hanya kamu yang menungguku?" tanya Keenan. "Lalu, siapa yang kamu harapkan?" balas Michael dengan nada mengejek. Wanita itu benar-benar tidak berperasaan. Pertama, ia menendang perutku di akuarium. Kedua, ia meninggalkanku dengan kejam tidur di lantai ballroom. Lalu, sekarang ia bahkan tidak menemaniku di rumah sakit, keluh Keenan. Michael mengerutkan kening. "Lalu, kenapa kamu masih mengharapkannya? Aku rasa kalian tidak diciptakan satu sama lain. Lihatlah, berapa banyak kesialan yang sudah kamu alami. Aku tidak percaya pada hal-hal tidak masuk akal seperti itu. Tapi, aku akan menemukannya lagi," tegas Keenan. "Sepertinya aku perlu memanggil Dokter Saraf," canda Michael. "Kenapa?" tanya Keenan.
Aku pikir saat kamu tenggelam tadi, ada yang salah dengan kepalamu. Jawab Michael. Keenan memberikan tatapan tajam pada temannya, namun Michael hanya menyeringai tanpa terpengaruh. Aku sibuk. Sekarang, hubungi salah satu pacarmu yang bisa menjagamu, kata Michael. Keenan terdiam. Ia meraih ponselnya yang sudah berada di samping meja. Ia men-scroll naik turun daftar kontak di ponselnya dan menemukan bahwa tak ada yang bisa ia andalkan. Keenan akhirnya hanya bisa menarik napas dalam. Kenapa? Apakah kamu tidak menemukannya? Tanya Michael. Semua kontak para wanita itu tidak kuberi nama. Kontak mereka di pesanku bahkan masih berbentuk angka, keluh Keenan. Pilih salah satu dan suruh mereka datang. Aku sibuk dan tidak tahan melihat wajahmu seharian, kata Michael. Keenan cemberut, lalu menekan salah satu nomor acak dan memanggilnya. Norah, apakah kamu sibuk? Bisakah kamu ke rumah sakit menemaniku? Tanya Keenan. Aku Levi, bukan Norah. Lagi pula, jika aku menemanimu, maka aku akan dipenjara. Pekik wanita itu, lalu menutup telepon. Ia adalah salah satu wanita yang diputuskan oleh Winston setelah 2 minggu berkencan. Wanita itu menolak putus dan terus membuat keributan di kantor Winston. Namun, pria itu dengan kejam membuat laporan polisi sehingga ia harus berurusan dengan hukum. Ia dikenai hukuman tahanan kota dan wajib lapor. Tak hanya itu, ia juga dilarang mendekati Keenan minimal 500 meter. Keenan lalu menggaruk kepalanya, kemudian memilih untuk menelepon ibunya. Wanita itu sedang bermain kartu dengan teman-teman sosialitanya. Saat mendapatkan panggilan dari Keenan, ia mendesah dan mengangkatnya dengan ekspresi penuh keengganan. Mom, aku di rumah sakit. Bisakah kamu menjagaku? Tanya Keenan. Reaksi wanita itu sedikit terkejut pada awalnya, namun ketika ia berpikir bahwa anaknya masih bisa melakukan panggilan, pasti sakitnya tidak begitu parah. Aku sangat sibuk sekarang. Bayarlah seorang perawat untuk menjagamu sementara. Atau, telepon salah satu pacarmu untuk menjagamu. Jangan hanya memanjakan mereka dengan memberi banyak hadiah mahal, mereka juga harus merawatmu. Jawab ibunya. Keenan mematikan panggilan tanpa menjawab ibunya. Sudahlah, aku hanya pingsan karena tenggelam, bukan penyakit yang mematikan. Cepat urus proses pemulanganku, katanya pada Michael. Meski Keenan ingin merasakan kehangatan bagaimana rasanya mendapatkan perawatan orang terdekat, sepertinya hal-hal seperti itu tidak ditakdirkan untuknya. Ibunya hanya memperlakukan dirinya sebagai alat untuk menjadi ahli waris keluarga mereka. Bahkan, wanita-wanita yang mendekatinya memiliki motif masing-masing, yang sebagian besar tentu saja karena ia adalah pria kaya yang bisa memberi mereka banyak keuntungan. Tiba-tiba, ia memikirkan tentang Anne. Lebih baik bersama wanita kejam seperti itu daripada wanita yang munafik, gumam Keenan. Hah? Apa yang kamu katakan? Tanya Michael ketika ia tak bisa mendengar dengan jelas gerutuan Keenan. Tidak ada. Cepat urusi saja proses pemulanganku, jawab Keenan. Michael merengut, namun ia tetap keluar untuk melakukan proses pemulangan. Saat itu, pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Nicole berdiri di sana dengan wajah yang memerah. Keenan, benarkah kamu telah menghamili Carissa? Tanya Nicole dengan wajah merah dan matanya mulai berair. Pada awalnya, ia memang ingin menikahi Keenan untuk menaikkan lagi kelas sosialnya. Tapi, ketampanan Keenan telah membuatnya jatuh hati. Hal mengerikan apa yang kamu katakan? Jika kamu mabuk, sebaiknya pulang ke rumah, jawab Keenan. Keenan memijat pelipisnya. Tidak ada yang berjalan baik denganku beberapa hari ini. Mungkin aku harus melakukan amal untuk membersihkan diri, pikirnya. Mendengar jawaban Keenan yang seolah menampik bahwa ia adalah ayah bagi anak Carissa, wajah Nicole berbinar. Apakah itu berarti anak di dalam perut Carissa bukanlah anakmu? Tanya Nicole. Bukan. Bisa jadi bayi itu adalah keponakanmu, jawab Keenan. Hah?
Tidak mungkin, ia bukan saudara kandungku. Kenapa aku harus menganggap anaknya sebagai keponakanku? Satu-satunya yang akan menjadi keponakanku adalah anak Winston. Balas Nicole. Ekspresi Keenan datar, tapi tatapannya tampak mencemooh Nicole. Sesuatu kemudian berdenting di benak wanita itu. Wajahnya menjadi pucat, dan Nicole mundur beberapa langkah. Tidak. Itu tidak mungkin. Apa yang aku pikirkan pasti tidak mungkin terjadi. Seru Nicole. Aku tidak peduli urusan keluargamu. Keluarlah, karena aku merasa pusing karena kamu terlalu berisik. Bentak Keenan. Nicole keluar dari ruangan Keenan dengan wajah linglung. Ia tidak tahu harus bahagia atau sedih. Carissa ternyata tidak bersama Keenan, sehingga ia masih memiliki peluang. Tapi, memikirkan Carissa akan menjadi kakak iparnya dan mendapatkan kekayaan dari keluarganya membuat Nicole sesak. Aku tak akan membiarkan semua itu terjadi. Tekad Nicole. Nicole pergi menuju ruangan Carissa. Ia membuka pintu dengan kasar hingga membuat Carissa terjingkat. Ketika ia menatap wanita yang baru saja menerobos masuk, ia melihat tatapan membunuh dari Nicole. Wanita itu kemudian bertepuk tangan. Hebat. Aku tidak percaya ternyata kamu begitu serakah. Sungguh di luar prediksi, ternyata targetmu adalah Winston. Kamu sangat pintar sampai membuat kami semua lengah. Pasti kamu berpikir anak di dalam perutmu adalah tiket untuk menjadi Nyonya Len. Tapi, aku tidak akan membiarkan semua berjalan sesuai rencanamu. Tuduh Nicole. Mari kita lihat sejauh mana kamu bisa melakukan hal itu. Akan lebih baik kamu tidak membuang-buang waktu dan mulai melatih lidahmu untuk menyebutku sebagai kakak ipar, balas Carissa. Carissa menolak untuk diintimidasi oleh Nicole. Meski ia juga merasa rumit dengan kehamilannya, dia tak akan membiarkan wanita ini menghinanya. Jaga mulutmu. Aku lebih baik menjadi bisu daripada menyebutmu sebagai kakak ipar. Bentak Nicole. Ibu dan kakaknya sudah membagi kasih sayang mereka dan sangat jelas lebih mencintai Carissa daripada dirinya. Nicole tak akan membiarkan wanita ini masuk ke keluarganya dan merebut lebih banyak lagi kasih sayang mereka. Berapa banyak yang kamu minta? Gugurkan bayi itu dan pergi jauh dari kota ini. Tawar Nicole. Carissa menatap wanita di depannya dengan ekspresi mencibir. Kenapa aku harus menerima tawaran uang? Jika aku menikah dengan Winston, maka aku bisa memiliki semuanya dan bisa melihatmu menjadi gila. Balas Carissa. Kau. Pekik Nicole. Nicole maju mendekati Carissa yang duduk di atas ranjang. Ia menamparkan wanita itu dengan keras. Tindakan itu sangat cepat sampai Carissa tidak bisa mengelak. Setelah sakit yang membakar di pipinya dan bunyi berdenging di telinga, ia menatap Nicole dengan tatapan belati. Setelah itu, Carissa juga menamparkan wanita itu kembali. Nicole memegang pipinya. Beraninya kau, pekik Nicole. Ia kemudian meraih lengan Carissa dan menyeretnya jatuh dari ranjang. Beruntung, Carissa mendarat dengan tempurung lutut lebih dulu. Meski rasanya sangat menyakitkan, akan lebih berbahaya jika ia jatuh dengan pantat lebih dulu. Nicole. Apa yang kamu lakukan? Teriak Winston. Winston baru saja membuka pintu ketika melihat adegan adiknya menyeret Carissa dari ranjang. Pria itu lalu mendorong tubuh Nicole yang menghalangi jalannya. Dorongan itu membuat punggung Nicole membentur meja dan menyakitinya. Winston menghampiri Carissa, segera menggendong wanita itu, dan meletakkannya ke atas ranjang seperti ia sedang membawa harta karun yang berharga. Winston kemudian menekan tombol darurat di samping ranjang. Tidak perlu memanggil dokter. Aku baik-baik saja, kata Carissa. Tidak. Kamu baru saja jatuh. Biarkan dokter memeriksamu, tegas Winston. Pupil mata Nicole hampir lepas melihat cara lembut kakaknya memperlakukan Carissa. Ia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia bahkan mengabaikan adiknya sendiri yang baru saja terluka karena didorong olehnya. Kakak, panggil Nicole dengan suara bergetar.
Kenapa kamu masih berada di sini? Keluar! Bentak Winston. Suara keras Winston membuat Nicole tersentak. Saat ia akan melangkah keluar, dokter juga masuk dengan 2 perawat. Apa yang terjadi? Tanya dokter. Dia baru saja jatuh. Tolong periksa apakah ada yang terluka dan pastikan kondisi janinnya baik-baik saja, pinta Winston. Mendengar betapa khawatirnya Winston pada anak di dalam perut Carissa membuat Nicole mengepalkan tinjunya. Kukunya yang tajam bahkan menusuk telapak tangannya. Carissa, aku tak akan melepaskanmu dengan mudah. Batin Nicole sambil berjalan keluar. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa janin di dalam kandungan Carissa baik-baik saja. Winston menarik napas lega, setelah itu ia merapikan selimut Carissa. Istirahatlah, dokter bilang besok kamu sudah bisa dipulangkan, kata Winston. Winston, bagaimana jika ayah tidak setuju? Aku sudah merasa kelelahan bahkan sebelum memulai, ujar Carissa. Jangan berpikir terlalu jauh. Lagi pula, akulah yang akan bersamamu, bukan ayah. Tegas Winston. Carissa terdiam. Sebenarnya, sejak ia menemukan buku panduan kehamilan yang dibaca Winston, hatinya mulai tergerak, tapi itu tak menghilangkan ketakutan pada kedua orang tua mereka, terutama ayah Winston. Eliza tidak pergi ke rumah sepulang dari rumah sakit. Ia meminta sopir untuk mengantarkannya ke kantor Kelvin. Pria itu belum memberinya kabar apapun sejak pergi tanpa berpamitan dari kapal pesiar pagi itu. Saat Eliza datang, banyak pegawai lain yang menatapnya dengan tatapan aneh. Mereka bergumam satu sama lain ketika melihat Eliza. Aku dengar ia jarang masuk kerja sejak menjadi istri presidir kita, kata seorang pegawai. Ya, sungguh beruntung menjadi dia. Hanya perlu untuk melahirkan anak presidir agar ia bisa menjadi istri dari bos kita, sahut pegawai lain. Seorang pegawai pria menyahut 2 teman wanitanya yang bergosip. Setidaknya dia cantik. Mana mungkin bos kita yang selalu dingin pada wanita mau menyentuhnya jika bukan karena kecantikannya. 2 pegawai wanita itu melirik teman pria mereka dengan bibir mengerucut. Para pria selalu menggunakan tolak ukur penampilan untuk menilai. Protes mereka. Bukankah sama saja? Kalian sangat tergila-gila dengan visual bos yang tampan. Kalian hanya membenci istri bos karena rasa iri, balas pria itu. 2 pegawai itu terdiam. Mereka lalu segera berjalan cepat menuju kafetaria. Eliza masuk ke dalam lift, segera menuju ke lantai presidir. Saat Eliza datang, wajah Zah menjadi pucat, termasuk sekretaris. Nyonya, kenapa tidak memberi kabar dulu saat berkunjung? Tanya Zah. Memangnya kenapa? Eliza menatap 2 orang yang terlihat gugup dan berperilaku aneh, seolah ada yang mereka sembunyikan. Tidak, hanya saja bos sedang melakukan rapat dengan klien di kantornya, jawab Zah. Oh, baiklah. Aku akan menunggunya di kantorku, kata Eliza. Zah melihat Eliza masuk ke kantor barunya yang memang telah dipindahkan untuk bersebelahan dengan Kelvin. Pria itu menarik napas lega, namun detik berikutnya ia sadar bahwa mereka berbagi ruang istirahat yang sama. Eliza bisa masuk melihat ke kantor Kelvin dari ruang istirahat itu. Sial. Apakah menurutmu Nyonya akan melihat apa yang terjadi di dalam? Tanya Zah pada sekretaris di sebelahnya. Entahlah, mungkin saja tidak, jawab sekretaris. Kelvin sebenarnya tengah melakukan pertemuan dengan klien dari Kanada. Dia adalah seorang pria tua, tapi dia datang dengan putrinya yang cantik. Sudah bukan rahasia umum bagi Zah dan para sekretaris bahwa wanita itu tergila-gila dengan Kelvin, tapi ia tidak bisa menolak secara terang-terangan karena dia adalah putri dari klien penting yang juga seniornya. Kelvin, aku membawakan ini untukmu, kata Emilia sambil membukakan kotak makan yang ia bawa. Aku belajar masak makanan khas Canberra, aku ingin kamu mencobanya, lanjut Emilia. Kelvin tersenyum kaku. Tapi, aku tidak lapar, tolaknya.
Pria tua di samping Emilia menyahut. Cobalah sedikit saja. Jika kamu tidak mencobanya, maka aku akan mendengar keluhannya sepanjang jalan pulang nanti. Kelvin terpaksa mengambil sendok makan, namun sebelum ia bisa mengambil makanan, Eliza masuk melalui pintu ruang istirahat. Baik Emilia maupun ayahnya tercengang dengan kehadiran wanita ini. Kamu memiliki tamu. Apa aku mengganggumu? Tanya Eliza. Kenalkan, ia Tuan Harold dan putrinya Emilia, jawab Kelvin. Eliza tersenyum sambil mengangguk. Kau tidak memperkenalkan siapa aku? Tanyanya. Kenalkan, dia Eliza, istriku dan juga ibu dari anakku, jelas Kelvin. Baik Emilia maupun ayahnya tercengang. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang Kelvin yang baru menemukan anaknya, tapi tidak menyangka kalau Kelvin akan menikahinya. Bukankah cukup untuk mengambil anaknya saja? Kenapa ia harus menikahi wanita ini? Senyumnya begitu licik. Aku yakin ia sengaja kabur saat hamil dan baru kembali saat anak Kelvin sudah besar agar ia tidak disuruh menggugurkan kandungan, pikir Emilia. Emilia menatap Eliza dengan penuh permusuhan. Sementara itu, Eliza juga melakukan hal yang sama. Ia melihat makanan di meja dengan tatapan yang kompleks. Siapa yang masak ini? Tanya Eliza. Oh, itu putriku yang memasaknya. Dia sedang membuat makanan khas Canberra dan ingin agar Kelvin bisa menilainya, terang pria tua itu untuk menghindari agar putrinya tidak disalahpahami. Eliza mencibir dalam hati. Kau pikir aku bodoh? Jelas wanita ini sedang berusaha merayu suamiku. Biarkan aku mencobanya. Kelvin cukup pemilih dalam hal makanan, sementara aku tidak. Jadi, pengalamanku tentang cita rasa makanan jauh lebih baik dari Kelvin, kata Eliza. Eliza mengambil sendok yang semula dipegang Kelvin dan mulai menggali makanan yang ada di kotak makan. Saat Eliza melakukan hal itu, Emilia menggigit bibir bawahnya hingga memucat. Ia berusaha tetap tenang, meski ia ingin mencabik-cabik wanita di depannya.